Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar, pernahkah kalian menjumpai seseorang yang hidupnya dipandang hina oleh masyarakat, tapi hatinya justru lebih dekat dengan langit daripada kita semua? Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang menolak disebut wali, bahkan dengan sengaja mencoreng dirinya agar tak terlihat suci di mata manusia? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi jejak dari hikmah yang tersembunyi di balik lumpur najis dan kandang babi. Apa jadinya jika kekasih Allah tinggal di tempat yang paling dijauhi manusia? Apa yang mendorong seseorang menyembunyikan kebaikannya dengan dosa yang dibuat-buat? Kita akan menyusuri kisah nyata yang dibungkus dalam fiksi spiritual, tentang seorang tua yang disebut-sebut gila, najis, bahkan murtad oleh desanya. Padahal ia lebih bersih dari hati yang suka menghakimi. Inilah kisah tentang Mbah Karjo, seorang penjaga kandang babi yang tak pernah membela diri. Angin pagi berhembus pelan menyapu jalan tanah yang lembab di pinggir desa Wonogiri Wetan. Kabut masih menggantung di sela-sela pohon bambu, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan menyambut fajar yang malu-malu muncul dari balik bukit. Di ujung desa, ada sebuah gubuk tua beratap rumbia. Temboknya dari anyaman bambu yang sudah banyak bolongnya. Di dalamnya, tinggal seorang lelaki renta bernama Mbah Karjo. Usianya tidak diketahui pasti. Wajahnya penuh keriput dan sorot matanya dalam, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia jarang bicara, lebih sering tertunduk, dan selalu membawa tas anyaman berisi kain lep, sabit kecil, dan sebotol air yang tidak pernah dijelaskan isinya. Setiap hari, selepas subuh, ia berjalan perlahan ke arah barat desa. Tujuannya, peternakan babi milik Koh Liem, orang Tionghoa tua yang sudah lama tinggal di desa itu. Tidak ada warga desa yang sudi mendekati tempat itu. Najis, hina, tidak pantas untuk orang yang mengaku beriman. Tapi bagi Mbah Karjo, tempat itulah medan jihadnya. Orang gila, kata beberapa warga ketika melihatnya membawa ember kotor penuh kotoran babi. Najis, sudah nggak waras, ucap yang lain. Beberapa anak-anak bahkan melemparinya kerikil kecil sambil tertawa. Tapi Mbah Karjo tak marah, tak juga menghindar. Ia hanya terus berjalan. Matanya kosong tapi damai. Seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun. Yang menarik, meskipun ia dianggap najis, tak pernah ada satupun bau tak sedap yang melekat di tubuhnya. Bahkan, beberapa kali ada warga yang kebetulan lewat di dekatnya justru mencium bau harum samar, seperti daun bidara basah yang baru disiram embun. Namun siapa yang peduli? Bagi mereka, Mbah Karjo tetap najis. Di tempat lain, seorang pemuda desa bernama Putra sedang duduk di serambi rumahnya. Ia baru pulang dari merantau, membawa luka hati akibat fitnah yang membuatnya terusir beberapa tahun lalu. Ia tahu, yang membelanya waktu itu hanya satu orang, Mbah Karjo. Waktu itu Putra masih remaja. Ia dituduh mencuri sepeda motor kepala dusun. Saat semua warga memusuhi dan hendak mengaraknya ke kantor polisi, Mbah Karjo berdiri di depan kerumunan. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau dia mencuri, biarkan Allah yang membalas. Tapi kalau kalian salah, biarkan Allah juga yang menuntut." Tak ada yang berani menjawab. Sejak itu, Putra diam-diam menaruh hormat. Meski warga menganggap Mbah Karjo gila, Putra tahu, ada sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan dari orang tua itu. Pagi itu,
Putra memperhatikan Mbah Karjo dari kejauhan. Ia melihat bagaimana lelaki tua itu membersihkan kandang dengan tangan sendiri, menyiramkan air dari botol kecil ke tanah, lalu memandangi seekor babi yang mendadak menggigil. Putra mengerutkan dahi. Ada gerakan aneh yang dilakukan Mbah Karjo. Tangan kanannya menggenggam tanah, bibirnya komat-kamit, lalu ia menyapu tubuh babi itu dengan air dari botolnya. Seketika babi itu terdiam. Nafasnya kembali normal. Dan sesaat kemudian, ia merebahkan tubuhnya, seperti bayi yang baru saja dimandikan. Putra menelan ludah. Ia tidak mengerti apa yang baru saja ia lihat. Tapi hatinya gemetar. Waktu seperti berhenti sebentar. Lalu terdengar suara lonceng kecil dari arah jalan. Seseorang datang. Dan sejak hari itu, keanehan di desa mulai muncul satu persatu. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Bulan tertutup awan tipis, dan suara hewan malam terdengar tidak biasa. Burung hantu menjerit pendek dari atas pohon nangka di dekat masjid, dan seekor anjing melolong panjang dari arah pemakaman. Warga desa Wonogiri Wetan mulai resah. Dalam 2 malam terakhir, 3 anak kecil mengalami mimpi buruk yang sama. Didatangi makhluk hitam besar bermata merah yang mencoba mencabut lidah mereka. Saat terbangun, mulut mereka kaku. Tak bisa bicara. Ibu-ibu mulai ramai membacakan Yasin di pojok-pojok rumah. Para lelaki dewasa mendatangi kiai setempat, memohon agar diadakan pengajian tolak bala. Namun yang paling menggemparkan adalah kejadian malam ketiga. Anak kepala desa, seorang remaja laki-laki bernama Dani, kerasukan. Awalnya hanya demam. Tapi menjelang tengah malam, tubuhnya kejang-kejang, dan ia mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Lidahnya terjulur, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara seperti binatang, campuran desis dan geraman. 4 orang dewasa memegangi tubuhnya, tapi ia tetap melawan. Tubuhnya terasa panas seperti bara api. Beberapa kiai dan ustaz telah didatangkan. Ruqyah dilakukan, ayat-ayat dibacakan, namun tak ada hasil. Malam itu, suasana rumah kepala desa mencekam. Bau anyir memenuhi udara. Lilin-lilin dinyalakan karena listrik padam tiba-tiba. Suara Dani menggema, menyebutkan satu kalimat berulang-ulang. Dia bukan suci, tapi mereka datang karena dia. Semua orang bingung. Siapa dia yang dimaksud? Hingga pada pukul 2 dini hari, seorang lelaki renta terlihat melintasi jalan depan rumah kepala desa. Mbah Karjo. Ia tidak memandang siapa-siapa. Langkahnya pelan. Di tangan kirinya tergantung botol kecil seperti biasa. Di tangan kanan, seikat daun kelor dan secari kain putih. Begitu ia melewati pagar rumah kepala desa, suara Dani mendadak terhenti. Tubuhnya terkulai lemas. Orang-orang di dalam rumah saling pandang. Ibu Dani menangis sambil berbisik. Itu tadi, Mbah Karjo ya? Tapi tak ada yang berani memanggil. Mereka hanya memperhatikan dari balik jendela saat lelaki tua itu terus berjalan perlahan menuruni jalan menuju kandang babi. Tak ada satupun yang berkata bahwa Mbah Karjo menyembuhkan. Bahkan tidak juga Putra, yang malam itu diam-diam ikut melihat dari balik pohon. Tapi sesuatu mulai berubah dalam hati Putra. Paginya, Putra nekat menyusul Mbah Karjo. Ia berdiri di depan kandang, diam saja. Mbah Karjo melihatnya, namun tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan pekerjaannya, menyiram lantai kandang dengan air bercampur rempah, mengelus kepala babi yang sedang sakit, lalu duduk di sudut kandang dan membaca sesuatu dalam suara sangat pelan. Putra duduk di tanah tak jauh dari sana.
menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Beberapa saat kemudian, putra memberanikan diri berkata, "Embah, semalam anak kepala desa sembuh setelah panjenengan lewat. Panjenengan itu siapa sebenarnya?" Embah Karjo hanya tersenyum. Matanya menatap langit yang mulai cerah, lalu berkata pelan, Aku cuma penjaga kandang najis." Putra menggeleng. Orang biasa tidak bisa menyembuhkan kerasukan seperti itu. Lelaki tua itu menghela nafas, lalu mengambil sedikit tanah dari lantai kandang. Ia menggenggamnya erat. "Nak," katanya pelan, "tanah ini najis. Benar? Tapi kalau Allah mau, Dia bisa jadikan tanah ini jadi wasilah kesembuhan. Bukan karena aku, karena Dia." Putra hanya diam. Tiba-tiba, dari arah ladang terdengar jeritan. Seorang perempuan berlari sambil membawa bayi yang tak bergerak di gendongannya. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. "Anakku! Anakku!" Warga yang mulai berkumpul panik. Bayi itu tak bernafas. Wajahnya kebiruan. Tak ada tangisan. Hening. Seperti boneka. Perempuan itu bersimpuh di tanah. "Tolong, siapapun tolong anakku." Embah Karjo hanya memandangi dari jauh. Ia berdiri pelan, menoleh ke putra. "Aku tidak mau dikenal sebagai penyelamat. Tapi kalau bayi itu dibiarkan, jiwanya akan diambil oleh makhluk malam ini." Putra menatapnya dengan mata membelalak. Embah Karjo melangkah ke arah si ibu. Warga berdiri, setengah hendak melarang. Tapi pandangan mata lelaki tua itu membuat semua diam. Ia menyentuhkan telunjuknya ke dahi bayi. Bibirnya bergetar cepat. Lalu ia membuka botol kecilnya, meneteskan air ke ubun-ubun si bayi. Dalam 5 detik, terdengar tangisan. Lantang. Kuat. Nyaring. Bayi itu menangis. Ibu itu langsung memeluk anaknya erat sambil menangis. Warga hanya bisa membeku. Tapi saat mereka hendak berterima kasih, Embah Karjo sudah pergi. Ia tak meninggalkan jejak. Hanya aroma samar seperti kemenyan dan bidara yang tertinggal di udara. Sejak kejadian bayi yang menangis kembali itu, keheningan desa mendadak terasa berbeda. Bukan lagi hening karena damai, tapi karena cemas. Karena takut. Desas-desus mulai menyebar. Nama Embah Karjo kembali disebut-sebut. Ada yang mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar orang gila, atau justru sesuatu yang lebih dari itu. Namun yang mengejutkan, Embah Karjo justru terlihat lebih sering bertingkah aneh. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia mendatangi warung kopi yang biasa dipenuhi para lelaki desa selepas maghrib. Tanpa permisi, ia duduk di antara mereka, membuka bungkusan daun pisang, dan mengeluarkan potongan usus babi mentah dari dalamnya. Warga yang melihat langsung berteriak jijik. Beberapa bangkit dari duduk, bahkan ada yang hendak memukul. Namun Embah Karjo hanya tertawa pelan sambil berkata, "Apa kalian yakin ini najis? Kalian tahu dari mana?" Mereka marah bukan main. Malam itu, kepala dusun bahkan memerintahkan agar Embah Karjo dijauhi. Masjid-masjid menutup pintu jika ia lewat. Bahkan anak-anak dilarang menyebut namanya. Tapi putra tahu, itu semua bukan karena Embah Karjo gila. Ia tahu, lelaki tua itu sengaja membuat dirinya terlihat hina. Putra mulai rajin mengintai dari kejauhan. Ia mencatat gerak-gerik Embah Karjo setiap pagi. Ia melihat bagaimana lelaki itu menyapu lantai kandang sambil berzikir, membaca sholawat dengan sangat pelan hampir tak terdengar, dan bahkan memandikan seekor babi yang sekarat dengan air yang sama yang ia gunakan untuk berwudu.
Namun yang paling membuat Putra heran adalah tanah di sekitar kandang babi itu. Di pagi hari, selalu tampak kabut tipis menggantung rendah hanya di atas peta itu saja. Seolah langit enggan mengangkat wajah dari sana. Dan setiap kali Putra mencoba mendekat lebih dari 5 langkah, kakinya terasa berat. Tubuhnya menggigil ringan. Tapi Mbah Karjo seperti tak terpengaruh. Putra memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Ia menunggu malam hari, lalu menyelinap ke kandang saat Mbah Karjo sudah kembali ke gubuknya. Ia membawa senter kecil dan menggali sedikit tanah dari tempat biasa lelaki tua itu duduk. Saat ia menggenggam tanah itu, jantungnya berdetak kencang. Tanah itu hangat, bukan karena panas, tapi seperti memegang tangan seseorang yang sedang berzikir dalam-dalam. Ada getar halus yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dari tanah itu, muncul aroma samar seperti kapur barus dan kayu gaharu yang baru dibakar. Putra langsung mundur. Saat ia berbalik hendak lari, Mbah Karjo sudah berdiri tak jauh darinya. Diam, hanya mengenakan baju lusuh dan sarung yang digulung ke lutut. Putra terkejut. "Mbah, maaf, saya tidak berniat buruk." Mbah Karjo tidak marah. Ia berjalan pelan mendekat, lalu menepuk pundak Putra. "Kau nekat. Tapi kadang, yang nekat justru menemukan kebenaran." Putra gemetar. "Tanah itu, Mbah, kenapa bisa hangat?" Mbah Karjo duduk di tanah. Ia menarik nafas panjang. Tanah ini tidak dicium langit karena semua orang menganggapnya najis. Tapi Allah mencium tanah ini setiap hari, karena disinilah zikir dilantunkan paling tulus. Tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa penghargaan, hanya karena rindu. Putra menunduk. Matanya mulai basah. Mbah Karjo melanjutkan, "Aku hanya minta satu hal. Jangan pernah ceritakan ini ke siapapun. Kalau kau ingin melihat siapa yang paling dekat dengan Allah, lihatlah siapa yang paling sedikit dikenal oleh manusia." Malam itu, Putra tak bisa tidur. Dan keesokan harinya, sebuah kejadian besar mengguncang desa. Seekor babi jantan terbesar milik Koh Liem ditemukan mati mendadak. Tubuhnya membusuk hanya dalam waktu beberapa menit. Matanya berubah merah, dan di bawah perutnya tertulis satu kalimat aneh dalam huruf yang tak dikenal. Koh Liem pingsan saat melihatnya. Mbah Karjo datang dengan wajah tegas. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil sabit kecil, menggali lubang sendiri, dan menguburkan bangkai babi itu di balik bukit belakang kandang. Putra yang melihat dari jauh menyadari satu hal, wajah Mbah Karjo malam itu bukan wajah orang lelah, tapi wajah orang yang sedang menahan sesuatu yang sangat besar, yang sedang mendekat. 3 malam setelah penguburan babi jantan itu, hujan turun tanpa henti. Bukan hujan deras, tapi hujan gerimis yang menggigit dan menggantung lama di udara. Jalanan desa menjadi becek, lumpur di mana-mana, dan kabut tipis turun sebelum maghrib, lebih cepat dari biasanya. Namun bukan itu yang membuat warga resah. Sejak malam itu, muncul bau busuk yang tak bisa dijelaskan asalnya. Bukan bau kotoran biasa, tapi bau amis dan anyir yang menusuk hingga ke ubun-ubun. Bau bangkai, bercampur bau logam berkarat dan daging busuk. Anehnya, bau itu hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Tepat setelah Isya, selama 1 jam, lalu hilang. Kembali lagi menjelang subuh, lalu menghilang sebelum fajar. Orang-orang mulai sakit kepala. Beberapa anak-anak demam tinggi. 3 ekor kambing mati tanpa sebab di kandang belakang rumah-rumah warga. Dan anehnya lagi, semua itu terjadi hanya di sekitar desa. Kepala desa memanggil para ustaz dan kiai. Dibacakanlah surat Yasin,
surat Al-Baqarah, bahkan sholawatib bil qulub. Tapi tak ada perubahan. Sampai akhirnya salah satu ustaz berkata pelan, "Kita sedang diintai oleh sesuatu. Makhluk yang tidak berasal dari tempat ini. Yang mencari celah." Putra mendengar semua itu diam-diam dari balik jendela surau. Saat para kiai menyimpulkan bahwa seseorang mungkin telah membuka gerbangnya secara tak sadar, Putra langsung teringat pada penguburan babi beberapa hari lalu. Ia tak menunggu lama. Malam itu juga, meskipun hujan masih turun tipis, ia berlari ke gubuk Mbah Karjo. Namun, tempat itu kosong. Tidak ada suara. Tidak ada nyala lampu. Hanya satu jejak kaki berlumpur menuju arah bukit di belakang kandang. Putra mengikuti jejak itu. Jalannya licin. Beberapa kali ia hampir tergelincir. Tapi hatinya yakin. Dan saat ia sampai di dekat pohon beringin tua, di bawahnya berdiri sosok Mbah Karjo. Tegak, diam, memandangi tanah yang baru saja ia gali kembali. Putra hendak memanggil, tapi tertahan. Karena dari balik kabut, muncul sesuatu. Makhluk itu tidak punya wajah. Tubuhnya tinggi, ramping, tapi seperti terdiri dari asap pekat dan darah. Matanya hanya lubang gelap yang mengalirkan bau busuk. Mbah Karjo menunduk. Makhluk itu mengeluarkan suara dalam bahasa yang tidak dimengerti Putra. Seperti suara cacing tanah menggerus tulang. Tapi Mbah Karjo menjawab dengan kalimat tegas. "Aku yang menutup jalanmu. Kau tak berhak menuntut. Yang kau incar, bukan jiwaku, tapi namaku." Makhluk itu bergerak mendekat. Kabut menjadi lebih tebal. Udara menjadi sangat dingin hingga Putra sulit bernafas. Tiba-tiba, Mbah Karjo membuka kain kecil dari tas anyamannya. Di dalamnya ada batu hitam seukuran kepalan tangan. Ia meletakkannya di tanah dan membaca sesuatu. Pelan, penuh tekanan, dan tidak berirama seperti zikir biasa. Saat itu juga, makhluk itu berteriak. Suaranya seperti puluhan babi yang disembelih bersamaan. Ia melompat mundur, terbakar dari ujung kaki. Kabut terangkat, dan bau busuk hilang seketika. Putra terjatuh. Ia menahan napas, lalu mendongak. Mbah Karjo sudah bersimpuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Putra mendekat. "Apa itu tadi, Mbah?" Mbah Karjo membuka mata pelan. Ia menatap langit, lalu menjawab, "Itu bukan jin biasa. Itu, baunya nama. Setiap kali seseorang mulai mengingat diriku dengan pujian, bau itu bangkit. Mereka ingin membusukkan namaku, supaya Allah berhenti memandangku." Putra tak mengerti. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Karjo tersenyum lemah. "Aku menyembunyikan kewalian karena aku tidak ingin disanjung. Karena setiap pujian manusia adalah makanan mereka. Dan malam ini, sudah ada yang mulai membisikkan pujian. Itu cukup bagi mereka datang." Putra menunduk. Ia merasa bersalah. Tapi sebelum ia bisa berkata apapun, Mbah Karjo berdiri dan berkata dengan suara nyaris bergetar, "Ini belum berakhir, Nak. Bau busuk akan datang lagi. Tapi bukan untukku." Putra terdiam. Dalam hatinya, ia tahu, ia sudah membawa perhatian yang tak seharusnya. 3 hari setelah malam bau busuk itu terusir, desa Wonogiri Wetan terlihat kembali tenang. Namun Putra tahu, itu hanya permukaan. Orang-orang mulai kembali ke kesibukan semula. Namun aura gelisah belum benar-benar pergi. Ayam jantan mulai berkokok sebelum waktu, dan anjing penjaga desa sering menggonggong ke arah yang sama, arah bukit di belakang kandang babi.
Putra terus mendampingi Mbah Karjo dari jauh. Ia belajar banyak diam-diam, tentang tanda-tanda, tentang keheningan, dan tentang sesuatu yang lebih dalam dari ibadah lahiriah. Namun, malam ketujuh setelah insiden itu, suasana berubah drastis. Seorang pria pendatang yang baru tinggal di rumah kosong dekat pemakaman mendadak hilang. Namanya Pak Rano. Ia dikenal pendiam, sopan, dan baru saja pindah dari kota. Warga tidak begitu mengenalnya, tapi tetap ikut mencari. Pencarian dilakukan hingga dini hari. Namun hasilnya nihil. Anehnya, pada keesokan harinya, seorang anak kecil menemukan sepatu Pak Rano di dekat sumur tua, persis di samping batu besar yang dulu dikenal sebagai tempat bermain para dukun di masa lalu. Lalu satu persatu warga mulai bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang serupa. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Pak Rano duduk memunggungi mereka. Tubuhnya bersinar, namun kepalanya terbungkus kain kafan. Dan yang paling mengganggu, di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tinggi kurus, berbaju putih tapi tanpa wajah. Hanya lubang hitam di bagian mata, seperti kosong. Putra yang juga mendapat mimpi itu, langsung menemui Mbah Karjo keesokan paginya. "Mbah, makhluk-makhluk itu, mereka siapa?" Mbah Karjo sedang menaburkan daun kelor di sekitar pagar kandang. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap matahari pagi, lalu berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sujud. Bukan karena tak tahu, tapi karena menolak. Mereka mati dalam keadaan berbau amal, tapi kosong dari cinta." Putra menggigil. "Lalu kenapa mereka datang ke sini?" Mbah Karjo menoleh, tatapannya tajam. "Karena seseorang telah membuka jalur mereka lewat bacaan yang tak seharusnya dibaca. Dan aku yakin, itu Pak Rano." Putra terkejut. "Tapi dia orang baik, Mbah. Dia sopan, salat juga saya lihat waktu pertama pindah." Mbah Karjo hanya mengangguk pelan. "Setan tidak selalu masuk lewat pintu yang kau kira terbuka. Kadang mereka masuk lewat jendela doa yang dilantunkan tanpa hati." Petang itu, Putra nekat masuk ke rumah Pak Rano. Rumah itu sepi, belum ada yang berani menyentuhnya. Pintu belakangnya terbuka sedikit, berderit ketika disentuh angin. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah sajadah yang masih terbentang, terselip satu buku kecil dengan sampul kulit. Isinya, bukan doa, tapi barisan huruf-huruf aneh. Lafaz-lafaz yang mirip ayat, tapi jika dibaca justru mengundang rasa dingin dan tidak nyaman. Putra membawanya ke Mbah Karjo. Begitu lelaki tua itu membukanya, wajahnya langsung berubah serius. Ia menutupnya cepat dan berkata, "Ini bukan milik orang yang beriman. Ini petunjuk bahwa ia pernah memanggil, atau pernah dipanggil." Malam itu, Mbah Karjo memerintahkan putra membantunya. Mereka membawa buku itu ke hutan belakang bukit, menuju satu batu besar yang sudah ditutupi lumut. Di sana, Mbah Karjo menggali sedikit tanah, menaruh buku itu bersama 7 helai rambutnya sendiri, lalu membakar dupa yang aromanya tak pernah putra cium sebelumnya. Sambil menabur abu kelor, Mbah Karjo berzikir dengan suara rendah, seperti menahan air mata. Tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun diam. Malam menjadi begitu hening, hingga suara napas terdengar jelas. Dan dari arah utara, terdengar gemuruh tanah. Bukan gempa, tapi seperti langkah-langkah makhluk besar yang datang pelan. Mbah Karjo berdiri tegak. Ia berkata pelan, "Mereka datang bukan untuk Pak Rano, tapi untuk siapapun yang mulai merasa dirinya paling bersih,
padahal belum tentu pernah benar-benar sujud dalam hati. Putra hanya bisa berdiri di belakangnya, menggenggam tasbih tua yang diberikan padanya malam itu. Dan saat kabut naik perlahan dari tanah, Putra menyadari, yang datang malam ini bukan sekadar makhluk dari dunia lain. Mereka adalah cermin dari amal yang tak diterima. Hujan kembali turun malam itu. Tidak deras, tapi seperti disiram dari langit yang murka. Langit tidak menggelegar, tapi menggantung berat di atas desa. Seolah waktu berhenti, dan malam enggan berpindah ke pagi. Jam-jam dini hari terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di tengah malam itu, lonceng surau tua berbunyi sendiri. 3 kali. Tidak ada yang pernah menyentuh lonceng itu sejak almarhum Kyai Mahfudz meninggal 7 tahun lalu. Warga mulai keluar rumah. Beberapa dengan payung, sebagian lain menatap ke arah surau dari balik jendela. Putra berdiri di halaman rumah, hatinya gelisah. Dan di kejauhan, ia melihat cahaya obor, bukan 1, tapi 3, bergerak pelan menuju arah surau. Namun yang membuat darahnya berdesir, adalah bahwa yang membawa obor itu bukan manusia. Siluet-siluet tinggi, tanpa wajah, dengan langkah pelan seperti orang yang sedang memikul beban berat. Obor yang mereka bawa tidak berkedip. Api itu tidak kuning, tapi biru. Putra langsung berlari menuju gubuk Mbah Karjo. Sesampainya di sana, lelaki tua itu sudah duduk bersila di depan pintu, seolah menunggu. Mereka datang, tanya Putra terburu-buru. Mbah Karjo mengangguk pelan. Mereka bukan dari langit, tapi bukan pula dari bumi. Mereka adalah penjaga antara waktu. Dan mereka datang karena ada seseorang yang malam ini ingin mencuri takdir. Putra menelan ludah. Maksud Mbah? Siapa? Mbah Karjo berdiri. Ada satu orang di desa ini, yang malam ini ingin membuka rahasia langit. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencuri pujian. Ia ingin menjadi orang yang dikenal karena tahu masa depan. Tapi ia tidak tahu bahwa masa depan bukan untuk dikuak, melainkan dijalani. Putra langsung teringat seseorang, Pak Darto. Seorang mantan dukun yang konon sudah bertobat. Namun akhir-akhir ini sering terlihat menyendiri di sudut masjid sambil membaca kitab tua dan menulis sesuatu di lantai dengan jari. Malam itu juga, Putra dan Mbah Karjo menuju rumah Pak Darto. Tapi yang mereka temui bukan rumah biasa. Di halaman rumah itu telah terbentang garis-garis aneh dari arang, membentuk lingkaran dengan simbol-simbol yang tak dikenal. Di tengahnya, duduk Pak Darto, matanya terbuka lebar, mulutnya mengucap sesuatu berulang-ulang. Buka, buka, malam yang tersembunyi, malam tanpa nama, waktu tanpa penjaga. Dan di sekelilingnya, 3 sosok pembawa obor biru berdiri diam. Putra hendak masuk, tapi Mbah Karjo mengangkat tangan. Jangan, katanya. Langkah yang salah bisa mengunci waktu di desa ini selamanya. Lalu dengan pelan, Mbah Karjo masuk sendiri. Ia membawa seikat daun bidara, sebotol air, dan sebuah batu kecil berbentuk telur. Ia berdiri di luar lingkaran, lalu berkata keras, "Wahai yang tidak dikenali langit dan bumi, berhenti sekarang, atau waktu akan meludahkanmu keluar dari takdirnya." Seketika, tubuh Pak Darto terguncang. Mulutnya berbusa. Sosok-sosok tinggi mulai bergetar. Obor biru mereka berkedip, lalu padam satu persatu. Pak Darto jatuh ke tanah, pingsan. Dan waktu mulai kembali berjalan. Jam desa berdetak. Angin berhembus. Hujan mereda. Kokok ayam terdengar dari kejauhan, pertanda subuh sudah dekat.
Putra menarik napas panjang. Ia mendekat pada Mbah Karjo, yang terlihat sangat kelelahan. Malam tadi, malam yang seperti tidak ada waktu, apa itu memang nyata? Mbah Karjo menatap ke arah timur. Cahaya fajar mulai muncul samar. Waktu adalah makhluk Allah. Dan kadang, ia menolak mencatat apa yang terjadi, jika yang dilakukan manusia bukan karena cinta, tapi karena ingin dikenal. Malam itu, ditolak oleh langit. Putra menggenggam tasbihnya lebih erat. Ia sadar sekarang, bahwa hidup bukan tentang apa yang kita capai, tapi seberapa dalam kita bisa menyembunyikan kebaikan kita dari dunia, dan mempersembahkannya hanya untuk Allah. Namun sebelum mereka beranjak, Pak Darto yang masih tergeletak membuka mata pelan-pelan dan berbisik lirih. Mereka belum pergi. Dan langit pagi yang mulai cerah, kembali tertutup awan kelabu. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang tenang. Namun tidak ada suara burung. Tidak ada anak kecil bermain. Bahkan pasar pagi yang biasanya ramai, hari itu sepi. Orang-orang diam di dalam rumah. Seperti merasa ada sesuatu di luar yang sedang menatap mereka. Pak Darto masih terbaring di gubuk milik Mbah Karjo. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Sesekali ia mengigau, menyebut-nyebut nama yang tak boleh disebut. Tidak ada yang mengerti maksudnya. Putra duduk di dekat kakek tua itu, memijat kakinya, menyuapinya sedikit air. Namun hatinya tidak tenang. Sore harinya, seorang pemuda desa bernama Arif mendatangi Putra dengan napas memburu. Putra, di tembok surau, ada yang aneh. Putra bergegas. Bersama Arif dan dua warga lainnya, mereka menuju surau. Dan benar, di tembok bagian timur surau, terukir sendiri sebuah nama, dalam tulisan Arab yang samar tapi mengeluarkan kilau keperakan jika terkena cahaya senja. Nama itu, Karjo bin Sadan. Orang-orang mulai berdatangan, membacanya pelan-pelan. Ini, nama Mbah Karjo. Bisik itu menyebar cepat, menjadi gunjingan. Jangan-jangan, beliau bukan orang biasa. Putra berdiri terpaku. Ia tahu ini yang paling tidak diinginkan oleh Mbah Karjo. Dan benar saja. Saat senja menjelang, Mbah Karjo datang sendiri ke surau. Langkahnya lambat, wajahnya tenang, tapi matanya sepi seperti malam yang belum diberi bintang. Ia menatap nama itu lama. Lalu dengan suara yang dalam, ia berkata, "Siapapun yang menulis ini, bukan manusia." Orang-orang menatap satu sama lain. Beberapa bertanya-tanya, apakah itu tanda dari Allah? Ataukah peringatan? Tapi Mbah Karjo tidak menjawab. Ia hanya membuka tas anyamannya, mengeluarkan segenggam tanah merah dan air dari kendi kecil, lalu mengusap nama itu dengan tangan kosong. Perlahan, tulisan itu memudar. Hilang tanpa bekas. Namun sejak malam itu, satu persatu warga mulai bermimpi tentang Mbah Karjo. Ada yang melihat beliau memimpin salat di langit. Ada yang melihatnya berjalan di antara kuburan sambil menangis. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, beberapa orang bermimpi melihat Mbah Karjo duduk di depan Ka'bah, dengan wajah bercahaya, namun mulutnya mengucapkan, "Jangan sebut namaku. Jangan tulis diriku. Biarlah Allah saja yang mengenal." Desa mulai geger. Orang-orang berdatangan ke rumahnya, meminta doa, air, nasihat. Tapi Mbah Karjo menghilang. Gubuknya kosong. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada jejak. Bahkan abu dapurnya pun dingin. Putra mencari ke bukit, ke hutan, ke surau, ke pemakaman. Tak ada. Hingga akhirnya,
Satu malam setelah 3 hari pencarian, Putra bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong panjang berisi ribuan pintu. Di setiap pintu ada nama-nama ulama besar, wali agung, orang-orang soleh. Tapi ada satu pintu yang tidak ada namanya. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalamnya hanya ada tikar, sajadah usang, dan suara napas yang tenang. Lalu sebuah suara bergetar di telinganya, bukan suara manusia, bukan pula suara mimpi biasa. Ia telah meminta untuk tidak disebut. Maka biarkan langit saja yang mencatat. Putra terbangun dengan air mata di wajahnya. Dan sejak hari itu, nama Mbah Karjo tidak pernah lagi disebut dalam obrolan terbuka. Warga sepakat untuk tidak menceritakan keanehan-keanehan yang mereka alami, seolah desa menutup kisah itu sendiri. Namun, setiap malam Jumat, terdengar suara adzan dari arah bukit. Pelan. Syahdu. Tidak pernah diikuti ikamah, tidak pernah diikuti salat berjamaah. Hanya panggilan, seolah dari seseorang yang mengingatkan, tapi tidak ingin dikenali. Dan Putra tahu, itulah suara dari nama yang tidak ingin ditulis. Waktu terus berjalan, seolah tidak pernah peduli bahwa ada seorang hamba yang telah menghilang dari bumi tapi jejaknya tetap tinggal di hati manusia. Desa Wonogiri Wetan kembali sibuk seperti biasa. Pasar hidup lagi, anak-anak tertawa di jalan, dan ayam jantan kembali berkokok seperti biasa. Namun semua orang tahu, ada satu kekosongan yang tak tergantikan. Gubuk Mbah Karjo tetap kosong. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan rumput di halaman depan tidak pernah tumbuh lebih dari sejengkal, seolah tanah itu masih dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Putra, yang dulu hanya pemuda biasa, kini mulai mengajarkan anak-anak ngaji. Ia tidak pernah mengaku sebagai murid Mbah Karjo. Bahkan jika ditanya tentangnya, ia hanya tersenyum dan berkata, beliau hanyalah tukang sapu langit, membersihkan kotoran amal yang belum sempat disucikan oleh hati. Namun suatu malam, di pertengahan bulan Syaban, saat angin bertiup dari arah barat dan bintang-bintang berkumpul lebih rapat dari biasanya, Putra menerima sebuah tamu tak diundang. Ia sedang memadamkan pelita, bersiap tidur, ketika seseorang mengetuk pintunya perlahan, 3 kali, seperti irama zikir yang dalam. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah bungkusan kain hitam kecil tergantung di pintu. Ia mengambilnya, membukanya perlahan. Isinya, satu lembar kertas kuno bertuliskan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan Mbah Karjo. Bukan pesan panjang, hanya 2 kalimat yang membuat Putra tidak bisa tidur semalaman. Jangan ikuti aku, tapi teruskan jalanku. Jika orang tahu, sembunyikan. Jika orang puji, hapus dengan kesalahanmu sendiri. Malam itu Putra menangis. Tapi bukan tangis kehilangan. Bukan pula tangis penyesalan. Itu tangis karena tahu bahwa hidup ini bukan tentang dikenang, tapi tentang disembunyikan. Tahun-tahun berlalu. Putra menua. Rambutnya memutih. Ia tidak menjadi ustaz terkenal, tidak pula kiai besar. Tapi siapapun yang bertemu dengannya merasa pulang. Merasa damai. Dan pada suatu malam, ketika langit mendung tapi angin hangat berembus dari arah surau, Putra dipanggil Allah dalam tidurnya. Wajahnya tersenyum. Tangannya menggenggam tasbih tua milik Mbah Karjo yang dulu diberikan padanya. Warga ramai datang ke pemakaman. Tapi anehnya, tak ada yang bisa menemukan nisan Putra esok harinya. Yang ada hanya batu kecil, rata, tanpa tulisan, tanpa ukiran. Namun setiap malam Jumat, terdengar 2 suara adzan kini. Yang satu dari bukit,
yang satu dari pemakaman. Dan bagi mereka yang memiliki hati, tahu bahwa dua suara itu adalah panggilan cinta dari dua orang yang tak pernah ingin dikenal. Tapi Allah telah mengenal mereka. Cerita ini bukan akhir. Karena akhir tidak pernah dicari oleh para kekasih sejati. Mereka tidak mencari akhir. Mereka hanya berjalan terus sampai suara dunia hilang, dan hanya nama Allah yang tersisa dalam dada. Kisah ini mengajarkan kita tentang keikhlasan sejati, sebagaimana jalan para wali Malamatiyah yang menyembunyikan kebaikannya dari manusia, dan hanya ingin dikenali oleh Allah semata. Mereka tidak haus pujian, tidak mengejar pengakuan, bahkan rela dituduh buruk agar hati tetap bersih dari riya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 271. Dalam dunia hari ini yang penuh dengan pencitraan, kita diingatkan bahwa keikhlasan adalah mahkota yang hanya dikenakan oleh mereka yang benar-benar mencintai Allah tanpa ingin dikenal oleh selainnya. Cerita ini bersifat fiktif, disusun dengan pendekatan kisah nyata untuk menggugah hati dan mengambil hikmah. Tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan tidak merujuk langsung pada sosok atau peristiwa sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini memberikan manfaat, menambah iman, atau membuat hati tergerak, silakan tekan tombol like, berikan komentar hikmah yang kalian tangkap, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.